gue banget ya. Itu adalah sebuah kata-kata untuk menyimpulkan ada sebuah karakter yang hobinya itu cuman gosok-gosok kelamin gitu, lalu lu jadikan foto profil di sosial media lu gitu kan. Lalu semuanya akan berubah ketika lu akan mengikuti gimana gaya hidupnya dan menganggap kalau misalnya kau dan dia itu adalah dua sejoli yang tak terpisahkan. Yasushi Ono no Ko wa Kirai da. Oke, ya kan. Daripada lu jadi Hachiman ya si Ono no Ko wa Dai Kirai. Atau apa? Sebagai veteran dalam pertempuran kehidupan, akulah yang terkuat dalam hal kekalahan. Wede, ngawur aja kau ya. Semua adalah perkakas. Ya, kata itu siapa itu? Jadi untuk video kali ini gue ingin nge-review episode 1 dari anime. Bentar gak sih? Oke. Jaku Cara Tomozaki-kun. Jadi gue mendapatkan langsung informasi ini dari situs My Anime List. Dan teman-teman bisa cek sendiri untuk beberapa informasinya yang mungkin gak akan gue sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman yang gak menyadari, anime ini tuh dibuat oleh studio Nine Project. Dan gue entah kenapa, ini studio sebenarnya sudah melakukan dongkrak besar-besaran. Desainnya sama sekali berubah dari anime-anime sebelumnya. Seperti Ryuno Shigoto, Nine Chunin bla 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 yang tentang orang-orang jenius itu, bahkan ada juga Tenshi no Tripe dan juga judul-judul lainnya. Gua merasa wow, ternyata ini studionya sudah mulai merubah desain mereka menjadi lebih epic lagi gitu kan. Karena gue boleh jujur aja, ini memang desain dari animenya itu bener-bener epic. Dan yang paling penting itu satu adalah pembawaan dramanya itu bagus. Jadi gue merasa skor 6,95 itu nggak layak disematkan untuk ini anime. Pembawaan dramanya bagus, tapi yang bikin kurang enak itu cuma satu, cerita yang dibawa. Dan lagi-lagi cerita yang dibawa itu adalah orang yang tidak menyukai para ryaju, atau lebih tepatnya Nito, atau lebih tepatnya itu Ansos dan lain-lain gitu kan. Emang cerita bertema seperti ini tuh yang pasti penikmatnya banyak gitu kan, gara-gara kita lihat sendiri bagaimana kepopuleran dari Oregairu. Oregairu itu menjual karakter yang antisosial dan juga mukanya jelek gitu kan. Nah, lagi-lagi di anime ini juga jualan karakter yang mukanya pas-pasan gitu. Ya, biarpun pas-pasan dia nggak sejelek Higaya Hachiman, karena Higaya Hachiman tuh memang gak ada ganteng-gantengnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya, tapi Yukino mau sama dia, ya lu tahu sendiri Yukino kan bukan cewek baik gitu kan. Kan ingatlah, Hachiman tuh aku benci cewek baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menatap lagi, apakah ada karakter mirip Yukino di anime ini? Jawabannya tuh kagak ada. Tapi seperti biasa, ada karakter yang sok-sok realistis, ada juga karakter-karakter yang cuman ingin menjadi atau dicintai oleh banyak orang. Intinya adalah karakter yang ingin kelihatan seperti cewek baik itu ada di anime-anime macam ini. Gue jadi tahu perasaan dari Hachiman Hikigaya ketika mengatakan aku benci cewek baik. Itu mengacu pada Yuigahama Yui gitu kan. Kok Yuigahama Yukino? Siapa itu? Oke, daripada gue bermalas-malasan hanya untuk membahas aku benci cewek baik, gue ingin membahas tentang bagaimana pembawaan ini anime. Pertama yang gue harus kasih tahu, gue sudah baca komiknya itu beberapa tahun yang lalu, sekitar 2019-an, 2 tahun yang lalu lah ya. Dan gue nggak baca sama sekali novelnya. Yang bisa gue perhatikan adalah ini memang kayaknya memang diadaptasi dari seri novel. Apakah gue salah? Apakah ini benar apa dari novel? Ya dari novel ya. Kenapa? Karena gue takut salah juga. Karena kemarin tuh gue bilang ada yang diadaptasi dari novel, ternyata cuma ada novelnya doang, tapi adaptasinya dari komik. Nah, untuk komiknya itu sendiri ternyata jumlah dialog itu nggak sebanyak yang di versi novel, dan kalau di animenya itu ngambil yang versi novel sehingga dialognya tuh banyak banget. Gue jadi ingat deh kalau ketika gue nonton Saiki Kusuo itu kenapa seiyunya ngomongnya kecepetan gitu kayak lagi nge-rap semua, sama seperti kalian dengerin ini video, lu nge-rap ya bang gitu kan. Weh deh, gue kagak nge-rap coy, gue nge-rap rape. Nggak lucu, emang nggak lucu sih. Gue merasa mau jadi seorang VTuber gitu kan, tapi gue lupa suara gue aneh, ngelawak kagak lucu juga, muka pas-pasan, dan yang paling kacaunya lagi gue kagak kayak Pakboy tampangnya. Wah, andai kata Orewa ini kayak Pakboy ya, nggak mungkin udah sekarang punya channel YouTube ini kan, paling channel YouTube-nya isinya jalan-jalan gitu. Oke lah, nggak usah dipikirin, lanjut aja lagi ke review ini anime. Jadi dari judulnya aja sudah agak lucu ya, Jaku Cara Tomozaki-kun. Tomozaki-kun tuh mengacu kepada karakter utamanya yang kebetulan rambutnya itu kalau panjang lagi sekitar 10 cm kayak Eren Yeager gitu ya. Ya, malah disebut mawang lagi kau. Heran, kenapa disebut mawang gitu kan. Nah, karakternya ini tuh lagi-lagi tampangnya itu ya biasa-biasa aja gitu ya. Gak jauh-jauh beda kayak MC anime sebelumnya gitu. Ya nantinya ujung-ujungnya juga dapat cewek cantik gitu kan. Ya, dapat cewek cantik bukan cewek baik ya. Tapi sikatannya lah ya, emang seperti inilah karakter-karakter yang akan dibangun. Artinya apa? Dengan desain karakter seperti ini, yang namanya perubahan atau perkembangan karakter, itu semakin terlihat. Itulah yang gue suka dari ketika gue
menikmati sebuah hasil karya gitu kan. Karya yang bagus itu adalah ketika tokoh utama diceritakan tuh punya perubahan sifat, yang awalnya tuh cengeng jadi pemberani, yang awalnya itu keras tiba-tiba melunak dan lain-lain. Gue suka dengan cerita yang seperti itu. Tapi dari cerita yang seperti itu juga harus diisi juga dengan scene-scene ataupun event-event yang tepat gitu kan. Jangan eventnya nggak tepat gitu kan. Ini tiba-tiba tokoh utamanya yang songong, yang aneh-aneh, yang hobinya bilang Ryaju Bakutsuroyo seperti katanya Hiratsuka Shinsei, itu tiba-tiba menjadi orang yang berbeda hanya gara-gara event ataupun kejadian yang sama sekali tidak epic. Nah, di kejadian itulah yang harus dibuat epicnya menurut Orewa seperti itu. Dan gue juga menunggu banget ketika gue mengetahui kalau ini diadaptasi, gue langsung skip manganya, skip novelnya, skip segala-galanya. Gue mau menikmati banget. Yang paling gue nikmatin adalah satu, bagaimana pembuatan dari desain karakternya. Desain karakternya agak sedikit berbeda ya dari beberapa yang gue lihat itu ya. Memang referensi-referensi ada di internet itu lebih bermacam-macam. Dan seperti versi novelnya pun ketika gue bandingin ke animenya pun gak terlalu mirip gitu kan. Jadi gue merasa ini sebenarnya didesain ulang gitu kan. Nah sekali memang anime-anime itu yang desain karakternya didesain ulang daripada versi adaptasi. Tapi itu supaya memudahkan pihak studio. Dan di sini studionya itu adalah Project Number 9 gitu. Gue tahu banget Project Number 9 itu biasanya membuat anime tuh desainnya tuh moe banget. Kalau nggak percaya, lu tonton aja semua anime buatannya Project Number 9 gitu kan. Lu bisa lihat sendiri berapa banyak anime-anime yang mereka buat, dan lihatlah desain-desainnya. Isinya tuh adalah cewek-cewek cantik. Dan ketika gue lihat di sini, oke lah, bener-bener cantik juga, tapi sudah berubah desainnya, dan itulah yang gue tunggu. Artinya apa? Selain animenya ini dibuat dengan desain yang mungkin berbeda dari hasil adaptasi, di anime ini juga mendapatkan perubahan besar dari sisi studio, dan ini gue suka banget gini kan. Jadinya besok-besok ketika gue nonton anime, gue tuh nggak akan bisa menebak lagi ini anime dari studio mana. Soalnya begini, kalau gue misalnya disuruh ngeliat anime-anime terus sekarang, dulu tuh gampang misalnya ketika 2015, oh warnanya kayak gini, PA Works, oh JC Stuff, oh A1, oh IJ Production, gampang. Kalau sekarang susah gitu. Kecuali Silverlink, itu masih gampang gua tebak. Silverlink itu masih gampang, Madhouse masih gampang, Ufotable jangan tanya gitu, masih gampang banget. Kyoto Animation, gua tunggu anime terbarunya. Nah, kalau misalnya si Jakuchara ini kan udah jelas dari pewarnaannya aja atau kualitas grafisnya aja itu sudah banyak sekali peningkatan. Ya, gue bilang peningkatan. Kalau misalnya lu mau ASMR mata, nonton anime ini tuh udah cocok sekali. Biarpun anime sebelah tuh jauh lebih mantap lagi ya. Anime sebelah yang mana bang? Lihat ya di tab itu di sebelah kiri. Nah ya itu judul yang gue maksud. Itu ASMR matanya lebih pedih lagi, itu lebih kimochi lagi. Tapi ini juga sama kimochi, dan gue suka sama karakternya. Iya, gue suka sama karakternya. Karakternya mana? Ya karakter yang cewek lah. Mana mungkin gue demen karakter yang cowok gitu kan. Gue juga masih mikir-mikir apakah gue akan menambahkan waifu lagi atau enggak. Soalnya gue ingin sekali lihat perkembangannya. Gak kayak anime yang gue review sebelumnya yang tentang dunia fantasi yang cewek rambut pirang itu yang auto masuk ke list waifu gue. Nah, di anime ini gue masih belum mendapatkan ada cinta sejati gue atau enggak. Jadinya ya kalian akan menunggu di video gue yang lain, ataukah tiba-tiba gue menambah waifu, ataukah waifu gue itu jangan-jangan bukan cewek lagi gitu kan. Tapi selama ini waifu gue cewek, jadi alhamdulillah. Oke ya, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.